Saya pulang dari Mesir bulan puasa. Transit di Bangkok, Thailand. Dari Kairo ke Bangkok, tidur di Bangkok, dari Bangkok ke Kuala Lumpur. Sampai di Bangkok, pagi-pagi saya mau nunggu pesawat. Datang kawan saya orang Mesir. Ditanyanya, "Kau udah sarapan Abdul Somad?" Saya bilang, "Aku puasa." Kata dia, "Allah suka kalau dispensasinya kita pakai." "Kau puasa Abdul Somad?" "Aku puasa," pulang. "Allah suka kalau dispensasinya kita pakai." Apa maksud cakap dia? Maksudnya, ayolah kita buka puasa. Kebetulan kami dapat voucher. Dapat voucher makan gratis. Akhirnya karena godaan si Mesir tadi, iyalah ayolah kita buka puasa. Buka puasalah kami nasi goreng Thailand. Di atasnya ada telur dadar bulat. Jadi nasi itu ditungkup oleh telur dadar. Di sampingnya ada daging bulat-bulat sebesar ini. Saya ini orangnya suka curiga, saya tanya, "Daging apa ini?" Tak tahu, kita tanya. "What is this?" Kata dia, "Turtle." Ingat saya turtle, kura-kura ninja. Turtle ini kura-kura ini. Saya tengok gambarnya di restoran tuh. Memang gambar kura-kura. 2 kali saya rugi. Udahlah puasa saya batal, saya minum duluan. Nasi itu tak jadi saya makan karena daging kura-kura. Datang orang Mesir itu, saya bilang, "Ini kura-kura." Diketepikannya kura-kura itu, dimakannya nasi itu, habis. Itulah pengalaman saya pulang dari Mesir. Akan datang, ini pesan untuk ibu, untuk santri, kalau kalian puasa macam saya, kalau ada yang ngajak buka puasa, tengok dulu lauknya apa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamu al-hafiz al-Munziri nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Imam Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, fi safarin, sedang musafir. Nabi sedang musafir. Fara'a rajulan, dia melihat ada seorang laki-laki. Qad ijtama'an nasu alaihi, ada seorang laki-laki, orang mengelilingi dia. Wa qad zullala alaihi, orang mengelilingi dia dan dia karena panas terik, tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada tenda. Orang mengelilingi dia supaya dia kena, apa namanya itu? Kena bayang-bayang. Kena bayang-bayang. Kita kalau berdiri ada bayang-bayangnya kan? Nah, karena tidak ada atap, tak ada payung, jadi kelilinglah orang, dia di tengah supaya dia kena bayang-bayang, supaya tak kepanasan. Faqala, Nabi bertanya, malahu, malahu, kenapa dia? Kenapa kalian sampai berkeliling? Qalu, mereka menjawab, rajulun shaimun, dia sedang puasa. Dia sedang puasa, musafir, kepanasan, kehausan, kelaparan, sampai dia terduduk, lalu orang pun berkumpul mengelilingi dia. Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, apa kata Nabi? Laisal birru antasumu fis safar, bukanlah perbuatan baik berpuasa ketika sedang musafir. Bukanlah perbuatan baik ketika sedang musafir dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini, bahasa Indonesianya sudah saya bacakan, Arabnya sudah, terjemahnya sudah.
bolehkah orang yang musafir itu puasa? Tak ada Nabi bilang tak boleh. Nabi cuma bilang, laisal birru an tasumu fis safar. Bukanlah perbuatan baik kalau kamu musafir dalam keadaan puasa. Artinya, kalau mau puasa silakan, tapi kalau tidak puasa, jangan sampai menyusahkan orang lain. Nah, sekarang kita musafir ke Jakarta 1,5 jam naik pesawat pakai AC dingin. Bukan ada orang berkeliling menaungi kita begini. Kalau mampu, kalau sanggup tak menyusahkan orang, silakan. Tapi kalau sampai orang berhenti berjalan gara-gara kita, sampai pilot itu pula mundur ke belakang, muttafaqun alaih. Hadis ini kuat. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, apa bunyinya? Wa alaikum bi rakhsatillahi allati rakhasa lakum. Hendaklah kamu memakai keringanan dispensasi yang dikasih Allah. Siapa yang musafir, jaraknya jarak qasar salat, maka dia boleh tidak puasa. Itu dispensasi keringanan. Dispensasi itu bagusnya dipakai atau tak dipakai? Sedang bulan puasa saya musafir. Saya berpikir kalau saya makan sekarang saya malas menggantinya nanti. Akhirnya saya pakai sekarang waktu saya sedang musafir. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau perjalanannya berat, naik onta, panas terik, jauh, maka lebih baik dipakailah keringanan itu. Saya pulang dari Mesir bulan puasa. Transit di Bangkok, Thailand. Dari Kairo ke Bangkok, tidur di Bangkok, dari Bangkok ke Kuala Lumpur. Sampai di Bangkok, pagi-pagi saya mau nunggu pesawat. Datang kawan saya orang Mesir. Ditanyanya, kau udah sarapan Abdul Somad? Saya bilang, aku puasa. Kata dia, Allah suka kalau dispensasinya kita pakai. Kau puasa Abdul Somad? Aku puasa pulang. Allah suka kalau dispensasinya kita pakai. Apa maksud cakap dia? Maksudnya, ayolah kita buka puasa. Kebetulan kami dapat voucher. Dapat voucher makan gratis. Akhirnya karena godaan si Mesir tadi, iyalah ayolah kita buka puasa. Buka puasalah kami nasi goreng Thailand. Di atasnya ada telur dadar bulat. Jadi nasi itu ditungkup oleh telur dadar. Di sampingnya ada daging bulat-bulat sebesar ini. Saya ini orangnya suka curiga. Saya tanya, daging apa ini? Tak tahu, kita tanya. What is this? Kata dia, turtle. Ingat saya turtle, kura-kura ninja. Turtle ini kura-kura ini. Saya tengok gambarnya di restoran itu. Memang gambar kura-kura. 2 kali saya rugi. Udahlah puasa saya batal, saya minum duluan. Nasi itu tak jadi saya makan karena daging kura-kura. Datang orang Mesir itu, saya bilang ini kura-kura. Diketepikannya kura-kura itu, dimakannya nasi itu, habis. Itulah pengalaman saya pulang dari Mesir. Akan datang, ini pesan untuk ibu, untuk santri, kalau kalian puasa macam saya, kalau ada yang ngajak buka puasa, tengok dulu lauknya apa. Nah, supaya jangan sampai kejadian, udahlah puasa batal, rupanya makannya tak enak. Nantilah di pesawat, sampai di pesawat, masuk. Pesawatnya, pesawat Thailand Airlines. Sampai di pesawat, dikasihlah sosis. Rupanya makanannya tak pula halal, tak ada makanan halal. Tanya pramugari, Muslim food, halal food, no halal food. Malang. Akhirnya puasa juga hari itu. Tapi tak ada pahalanya.
Makan tidak, minum tidak. Itu pelajaran penting. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Itu saya berbagi pengalaman. Akan datang siapapun yang ngajak buka puasa, tengok lauknya dulu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lin Nasa'i, Imam Nasa'i, anna Rasulullah SAW, Nabi marra lewat, birajulin, melewati seorang laki-laki, fi zilli syajaratin, Nabi melewati seorang laki-laki di bawah pokok kayu. Ini ada pokok kayu, dia di bawah pokok kayu. Yurashu alaihil ma, disiramkan air. Ini dia bernaung di bawah pokok kayu, disiram air dia. Saking panasnya disiram air. Qala, Nabi bertanya, ma balu sahibikum haza? Kenapa dia ini, kata Nabi? Kenapa dia ini bernaung di bawah pokok kayu ini sampai disiram air? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah shaimun. Wahai Nabi, dia puasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innahu laisa minal birri antasumu fis safar. Bukanlah perbuatan baik melaksanakan puasa ketika sedang musafir. Wa alaikum bi rukhsatillah, pakailah rukhsah. Nanti kalau ada orang menyebut ini rukhsah, rukhsah artinya dispensasi. Pakailah dispensasi keringanan dari Allah. Allati rakhasalakum faqbaluha. Kalau ada dispensasi dari Allah, pakailah. Tapi yang namanya dispensasi, mau pakai bagus. Tapi kalau sanggup puasa juga tak apa-apa. Apalagi zaman sekarang tidak naik onta, naik pesawat, tidak panas, pakai AC, aman. Ini tentang puasa dalam keadaan musafir. Kita lanjutkan 329. Wa an Ka'ab bin Asim al-Ash'ari, dari sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik melaksanakan puasa ketika sedang musafir. Hadis ini ada dalam Rawahun Nasa'i, sahih dalam Sunan Nasa'i. Wa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Kok dari tadi diulang-ulang, udah 4 kali ulang Pak Ustaz? Kalau ada satu hadis diulang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, makin banyak diulang, menunjukkan kualitas hadis itu makin tinggi tingkat kesohihannya. Kalau mendengar hadis yang ditanya dulu, ini sahih atau tak sahih? Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif palsu. Contoh hadis palsu, al-bazinjan shifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit, hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku terongnya, dibilangnya. Hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntulah ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai 5 syarat. Kalau bukan dalam masalah akidah, bukan masalah dalil halal haram, masih bernaung di bawah hadis sahih, tidak ada periwayat yang pendusta, dan untuk fadail amal, motivasi beramal, boleh membaca hadis dhaif dan mengamalkan hadis dhaif. Tapi tentang berpuasa, lebih baik makan ketika musafir, hadisnya adalah hadis sahih. Ingat itu nanti kalau ditanya orang, kau musafir? Iya. Bagus kita makan. Udah makan dia bilang, aku tetap puasa. Kena prank dia. Wa huwa inda Ahmad. Ini yang kelima ini. Ada pula hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Bunyi lafaznya, laisa minam birrim asyamum fim safar. Coba dengarkan baik-baik. Kalau yang sebelum ini tadi, laisa minal birri asyamu fis safar. Bisa diulang lagi santri? Laisa minal birri asyamu fis safar. Ulang balik.
Tapi bunyi hadis yang ada dalam Musnad Ahmad, laisa minam birrim asyamum fim safar. Banyak kali mimnya. Laisa minam birrim asyamum fim safar. Bahasa apa ini? Rupanya Nabi waktu ngomong ini sama orang Arab himyar. Orang Arab himyar ini alif lamnya itu diganti mim. Laisa minal birri asyamu fis safar. Tiga lamnya itu diganti mim. Laisa minam birrim asyamum fim safar. Jadi Nabi waktu ngomong dengan orang himyar, dia pakai bahasa, pakai himyar, pakai ha kecil, himyar. Apa yang bisa pelajaran dari sini? Kita sebaiknya kalau jumpa orang pakai bahasa dia, supaya komunikasi kita bagus. Lah ya ada orang awak di siko. Baaka badun sana ambo kasadonyo. Ranca, sehat. Gunakan bahasa orang yang lawan komunikasi. Ono wong Jawa kene. Pripun kabare panjenenganipun nape? Sae. Muga-muga padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Batak sini. Biado ala kita sesudena. Horas. Nah, jadi Nabi itu kalau dia ngomong dengan orang, dipakainya bahasa orang itu supaya apa? Supaya komunikasinya baik. Jangan kalian santri belajar di Ma'had Az-Zahra, di sini bahasa Indonesia, balik ke kampung ditanya deh sama ama awak di kampung. Ba kabar kini nak? Alhamdulillah saya sehat aja, Mak. Gimana kabar Mama sekarang? La ilaha illallah. Lah bahasa Indonesia lo anak apa aja kurang ajarnya gini. Maka Nabi itu halus komunikasinya. Berbahasalah kita mengikut orang yang ada di apa, lawan bicara kita itu orang apa. Kadang saya tengok beberapa orang yang datang ke Riau ini, jumpa sama orang Minang, dipaksakannya bahasa Minang walaupun dia bukan orang Minang. Bapak dari mana sebenarnya? Kata. Ya ampo kok sebenarnya orang, tapi dah dek lama ya bentuk iko lah cakap ampo. Ustaz orang Lambo, orang Piaman. Piaman lawe mak. Piaman Lambo. Di mah dah kayak Padang Kabau. Oh, dah kayak mah balanci-lancian ni rumah awak tu. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Jadi, Nabi tahu dia ini orang Arab himyar. Maka kata Nabi, laisa minam birrim asyamum fim safar. Jangan bingung nanti waktu membaca hadis begitu. Oh, ini apa alif lamnya mana, i'rabnya mana, idghamnya ifa, gunnah, qalqalah. Badalul lam, lam yang ada di pangkal kalimat mimun diganti huruf mim. Laisa minal birri asyamu fis safar. Coba huruf lamnya itu diganti dengan mim. Laisa minam birrim asyamum fim safar. Fil mawadhi'i kulliha, pada semua lafaz itu huruf lamnya diganti mim. Bahasa apa itu? Wahiya lughatun li ba'di ahlil Yaman. Dan itu adalah satu bahasa dari masyarakat sebagian Yaman. Nama sukunya Arab Himyar dari Yaman. Sedangkan Nabi tinggal di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jadi ternyata Arab itu pun banyak model bahasanya. Jadi anak-anak kita suruh dia belajar macam-macam bahasa. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum itu. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum itu. Tak percaya, pergilah ke pasar bawah. Tanya, ini berapa ya? Habis itu tanya ke sebelah, kau berapa kau cik? Lain harganya. Betul nggak? Nah, iya kecil ya sudah. Oke, 330. Ustazah, pertanyaan-pertanyaan tadi kumpulkan. 330.
Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Kalau disebut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amar, Ibnu Zubair. Ingat 4. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amar, Ibnu Zubair. Sekali lagi. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amar, Ibnu Zubair. Ini keempat-empat orang ini namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Zubair bin Awam. Empat Abdullah. Bukan 3 Abdul, itu nama kedai kopi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala, Nabi bersabda, Allah itu suka, yuhibbu an tu'taru khasuhu. Nabi bersabda, Allah suka kalau dia kasih rukhsah dispensasi, dispensasinya itu dipakai. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana dia benci kalau maksiatnya dilakukan. Ada rukhsah keringanan, ada maksiat dosa. Allah suka kalau maksiatnya dilakukan, dipakai, dan Allah benci kalau maksiatnya dilakukan. Jadi maksudnya kalau musafir ada yang tak puasa, jangan diejek, jangan diolok. Kamu puasa? Iya. Lemah. Maka kalau kita diejek orang, jangan kita diam. Kau puasa? Iya. Lemah kali iman kau. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah suka diamalkan dispensasinya. Kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah tidak suka dilakukan maksiatnya. Oh, hafal kau hadis ya? Khusus hadis batal puasanya aku hafal. Hadis yang lain aku tak hafal. Di mana hadis ini Pak Ustadz? Rawahu Ahmad. Kalau disebut Rawahu Ahmad, apa nama kitabnya? Kalau disebut Rawahu Ahmad, apa nama kitabnya? Mati Mahita. Imam Ahmad nama kitabnya Musnad. Ingat itu. Imam Ahmad nama kitabnya Musnad. Musnad Ahmad. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad. Sanadnya sahih Pak Ustadz. Bi isnadin sahih. Wal Bazzar ada dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Wat Tabrani ada dalam kitab Mu'jam Al-Awsat Tabrani. Sanadnya bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sahih dengan hasan dua-duanya bisa dijadikan dalil hukum. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, menurut riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kama yuhibbu an tutraka ma'siyatuhu, sebagaimana Allah suka ditinggalkan maksiatnya. Tidak minum khamar, tidak berzina, tidak riba, tidak mencuri. Allah suka ditinggalkan maksiatnya. Begitulah Allah suka dilakukan, diterima rukhsahnya. Terakhir, wa akhrajahul Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Wa Tabrani, Imam Tabrani, wa sahahu Ibnu Hibban min hadis Ibnu Abbas, disahihkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas kal awal, seperti hadis yang pertama. Titik. Pertemuan akan datang kita baca 331. Oke, jam 5:05. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan. Kemarin waktu maulid ibu-ibu datang? Alhamdulillah. Saya tak nanya dapat nasi apa tak dapat. Yang dapat alhamdulillah, yang tak dapat mohon maaf. Karena saya bilang sama Ustaz Al-Nob, habis acara itu langsung hujan Ustaz Al-Nob. Akhirnya jamaah susah.
basah, tak dapat nasi. Saya bilang, kata Ustaz Arnold, untung hujan. Karena kalau tak hujan, mereka komplain tak dapat nasi. Kata. Hebat cara pandang Ustaz Arnold. Karena hujan orang tu jadinya tak jadi nyari nasi. Kata. Nyari tempat teduh. Kata. Iya juga, ada hikmahnya semua. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak nasi nanti. Insyaallah. Sama lauknya juga, jangan nasi aja. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya tetap istiqomah menjalani hidup ini? Itu di rumah kayu, ada saya cetak 20 inci, nanti minta tunjukkan sama santri. Saya cetak 20 inci sebesar ini, gambar saya jongkok di samping liang lahat. Ini liang lahat, liang kubur, jongkok saya di samping itu, ada yang moto dari samping. Dikirimnya ke HP saya. Ustaz, ini foto Ustaz di liang lahat. Saya suruh Ilham mencetak di bingkai 20 inci. Itu digantung. Jadi supaya kalau lagi malas ibadah tengok. Nanti kalau mau saya cetak. Ngaji udah, ceramah udah, dengar nasihat udah, maulid udah. Tidak juga istiqomah, tempel gambar liang lahat di dinding. Supaya ingat mati. Siapa yang menasehati saya? Tak ada orang menasehati saya. Maka yang menasehati saya adalah liang lahat. Saya dalam sebulan mesti menengok liang lahat. Kalau ada orang pemakaman, saya ikut menengok. Mengasih tahu tutorial. Itu kepalanya tali pocongnya buka, wajahnya buka, kapasnya buka, tempelkan hidungnya ke dinding. Itu bulatan-bulatan tanah letakkan di tengkuk satu, di belakang satu, di pinggang satu, di paha satu, di betis satu, di kaki satu. Buka semua talinya. Tali pocong kaki buka. Kau anaknya ya masuk ke dalam. Kenapa Ustaz selalu kalau ada orang mati Ustaz selalu di situ? Untuk menasehati diri saya, wahai Abdul Somad, kau akan pula mati. Sadis juga. Dan mati-mati aja. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Santri sudah praktek penyelenggaraan jenazah? Belum? Nanti ustazah buatkan praktek penyelenggaraan jenazah. Ibu-ibu juga buatkan nanti pengajian sore khusus sama Ustazah Fatimah, kita minta praktek penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini prakteknya mahal Pak Ustaz? Tak ada mahal. Kain putih ada 3, 4, 5, 7 ada. Kapas, kapur barus. Ya tapi kan mandi kan mesti pakai boneka mahal. Tak usah pakai boneka. Cari santri yang nakal satu, mandikan. Tutup keliling supaya jangan tengok laki-laki. Semprotkan air. Cara menyiramnya jangan langsung air ke kulit. Karena orang baru mati itu merasakan sakit sakratul maut. Airnya disiramkan ke tangannya. Lembut-lembut. Nah, diambil kain putih, dimasukkan untuk mengorek hidung, mengorek telinga. Diusap baik-baik. Itu makanya yang memandikan kita itu kalau bisa anak kita. Jangan orang lain mandikan kita. Iya kalau kita di lingkungan itu baik. Kalau sombong, kalau angkuh, disemburkan mereka air cuci mobil itu disemprotkan. Siramkannya mama lemon ke hidung. Ibu yang sombong kemarin. Mampus kita. Makanya baik-baik ke tetangga, jangan sombong. Walaupun kaya waktu masih hidup, udah mati habis kita. Jadi cara istiqomah, kalau ada ustadz yang ceramah cara istiqomah, marilah begini, begono, saya cara istiqomah tak banyak-banyak. Ingat mati, tengok orang mati, datang menguburkan orang mati, ikut memandikan orang mati, ikut mengkapankan orang mati. Saya setiap ada orang mati, saya datang, saya buka penutup wajahnya, saya cium. Tapi kalau sama-sama laki-laki, perempuan jangan, mengamuk lakinya. Buat bini orang kau cium kan? Walaupun udah mati. Itu nasihat yang luar biasa mati itu. Mati itu adalah rem. Hawa nafsu ini gas. Macam mana gas ini mau nabrak semua? Remnya adalah ingat mati.
Ingat mati, ingat mati. Itu orang-orang yang sombong, yang angkuh itu karena tidak ingat mati. Dunia ini mau dikejarnya. Mengejar dunia ini sama macam mengejar bayang-bayang. Bisa orang menangkap bayang-bayang? Kejarlah bayang-bayang itu, dia akan terus di depan kita. Sampai akhirnya bayang-bayang itu hilang. Kapan bayang-bayang hilang? Ketika matahari tenggelam. Hidup seperti mengejar bayang-bayang. Sampai akhirnya bayang-bayang itu hilang ketika matahari tenggelam. Boleh untuk update status besok pagi. Ustadz, apa amalan ibu agar anaknya dapat dengan mudah menuntut ilmu, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik? Saya waktu tawaf, satu tawaf khusus untuk emak saya, ayah saya, atuk saya, nenek saya, unyang saya. Tawaf yang kedua khusus untuk Ustazah Fatimah saja. Tawaf yang ketiga untuk Hazik. Tawaf keempat untuk Sami. Tawaf kelima untuk Sadim. Tawaf keenam untuk adik saya, istrinya, anaknya. Tawaf ketujuh untuk semua jamaah santri, termasuklah jamaah sore, termasuklah jamaah online, semua saya doakan. 7 kali putaran waktu tawaf wada itu, satu putaran itu satu doa, dan setiap satu doa saya baca Al-Fatihah. Ya Allah, untuk anakku bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Jauhkan dia dari zina, Al-Fatihah. Jauhkan dia dari LGBT, Al-Fatihah. Bukakan pintu rezekinya, Al-Fatihah. Sampai habis tawaf tu keliling, saya hitung-hitung satu anak tu dapat 30 Al-Fatihah. Jadi bacakan, anak ibu bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, anakku ini luruskan kepalanya, Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Jangan sampai dia pacaran, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena santet, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena pelet, Al-Fatihah. Kalau ada suami dekat situ, suamiku ini juga, ya Allah, Al-Fatihah. Satu doa, satu Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Membuka pintu hati yang terkunci. Membuka pintu rezeki yang tertutup. Membuka pintu pikiran yang tersumbat, membuka semua yang buruk-buruk, yang baik-baik dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buruk-buruk dibukakan supaya cepat dia pergi. Kalau baik-baik dibukakan supaya cepat dia datang ke kita. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu bacanya, jelas didengar. Banyak juga orang sekarang habis berdoa Al-Fatihah, Allah 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 Allah. Tak apa kata dia. Macam dapat tempe mendoan panas. Apa hukumnya orang makan beras takziah? Pada awalnya dia berniat sedekah 40 hari meninggal ortunya, tapi tak dilakukan. Apa hukumnya orang memakan beras takziah? Pada awalnya dia berniat sedekah 40 hari meninggal orang tuanya. Saya misalnya mau berniat sedekah almarhumah mak saya, ayah saya. Lalu saya khususkan beras. Tapi bukan nazar. Kalau nazar, maka itu menjadi wajib. Aku bernazar beras ini kusedekahkan. Wajib, tak boleh lagi dimakan. Aku bernazar kambing ini kusedekahkan fakir miskin kurban. Tak boleh kita yang makannya. Anak kita, bini kita tak boleh makan. Kalau jadi nazar. Tapi kalau hanya sekedar tak ada nazar, tak ada dicakapkannya, hanya sekedar nanti kalau jadi maulid ini kusiapkanlah 1000 bungkus. Tiba-tiba hujan, tak jadi maulid. Lalu kemudian beras itu tak jadi saya buat acara, saya makan, boleh. Tapi kalau udah dinazarkan, maka berarti dia sudah bukan milik saya lagi, sudah menjadi milik orang lain. Milik orang lain tak boleh kita ambil, berarti kita mencuri. Makanya hati-hati. Apakah dia sudah jadi nazar atau hanya sekedar lintasan pikiran. Kalau hanya sekedar lintasan pikiran, tak apa-apa dimakan lagi, dibagikan ke anak menantu boleh. Mohon doanya Pak Ustadz, supaya anak saya dimudahkan dalam menghafal Quran. Mudah-mudahan semua anak kita, santri kita dimudahkan Allah menghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Apa hukumnya ketiduran saat masuk waktu sholat? Apakah dia termasuk lalai dalam sholatnya? Fawailul lil, wail celaka. Arti kata wail, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Makna kedua, neraka wail lah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Maknanya dua. Yang pertama, menunda-nunda sholat. Sholat zuhur jam 12.30, jam 12.15 itulah dia tidur. Bismika Allahumma ahya wa amun. Kan sengaja betul lah itu. Kenapa nggak ditunggu azan? Nggak bisa Pak Ustadz, berat kali mataku. Ambil tusuk gigi, letakkan situ. Kan bisa cuci muka. Kalau mengantuk cuci muka, ambil air cuci muka. Minum kopi. Minum kopi itu menghilangkan ngantuk. Saya pernah pergi ke Tembilahan. Sampai di Tembilahan udah mau tidur di hotel. Datang jamaah, tolonglah Ustadz singgah ke kafe saya, mau ngambil barokah Pak Ustadz. Kafe saya ini tempatnya bagus, tak ada maksiatnya. Tolonglah Ustadz minum aja di sini untuk ngambil barokah, habis minum balik ke hotel tidurlah katanya. Ayalah sampai ke kafe itu minum. Saya minumlah kopi segelas gitu. Gelas. Begitu saya minum sampai subuh tak tidur. Rupanya kopinya kopi asli, bubuk kopi yang ditumbuk, disiram pakai air, menetes dari atas sampai segini, tidak pakai gula, diminum. Sejak itulah saya paham kalau saya nyetir mengantuk minum kopi, hilang ngantuk. Tahan 7 jam tak tidur, sampai subuh tak tidur. Sudah pas jam ceramah baru tuh ngantuk. Ibu kalau mana tahu acara pergi-pergi, suaminya pergi, minumlah kopi, bagus. Mengantuk juga, siramkan kopi itu ke bijaknya. Hilang mengantuk. Santri mana ada mengantuk tengok. Minum kopi orang. Celaka yang pertama adalah melalaikan sholat. Ditunda-tunda sholat zuhur jam 12.30, 13.30, 12.30, 13.30, 14.30. Udah mau azan asar. Assalatu wassalamu alaik. Barulah dia wudhu. Usolli fardhu zuhri. Kata anaknya, belum azan mak. Memang belum sholat zuhur ini. Wudhu zuhur dipakai untuk asar. Fawailul lil musholli. Makanya tunggu sholat itu. Tunggu begitu azan, sholat. Habis itu mau tidur, tidurlah. Yang kedua adalah dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Alah, hutang belum terbayar pula. Alah, kunci tadi di mana? Alah, token pula belum terbeli. Makanya waktu sholat itu direnungkan maknanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Santri-santri ini kalau sholat insya Allah dia khusyuk. Kenapa? Dalam sholat itu dia murojaah, mengulang hafalan. Hafal dia pojok mana, ayat mana, sudut mana, hafal dia, mengulang. Nah, begitu orang-orang yang hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Tak dapat anak hafal Quran, menantu hafal Quran. Tak dapat menantu hafal Quran, cucu hafal Quran. Tak dapat cucu hafal Quran, cicit hafal Quran. Tak juga, mati aja lah. Apa maksud dari mimpi ini Pak Ustadz? Hebat pertanyaan. Di sini pertanyaannya, di sini mimpinya. Saya bermimpi Ustadz dan Ustazah mengantarkan hadiah ke rumah saya. Hai. Dan ternyata hadiah itu punya orang. Baru agak lapang hati saya sekarang. Ustadz hanya menitipkan hadiah tersebut untuk diberikan kepada orang yang Ustadz suruh. Apa artinya Pak Ustadz? Tunggu ya, dibuka dulu kitab mimpi. Kalau mau mencari takwil mimpi, nama kitabnya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Nama penulisnya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Tulis Tafsir Ahlam Ibnu Sirin.
I'ta'ul hadiah, memberikan hadiah fil manam, dalam mimpi, artinya adalah yarmuzu ilal karami, artinya memuliakan orang. Wal lutfi, bersikap lembut kepada orang. War raghbati fi is'adil akharin, ingin membahagiakan orang, memuliakan orang, sikap lembut pada orang, dan ingin membahagiakan orang lain. 3. Ada makna lain. Waqad yadullu ala taqdir wal hubbi, bisa juga maknanya 2, penghormatan dan kasih sayang. Jadi kalau saya memberikan hadiah kepada orang, berarti maknanya 5. Memuliakan, bersikap lembut, membahagiakan, menghormati, dan berkasih sayang. Tapi hadiahnya bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk orang lain. Saya hanya titipkan saja. Menitipkan amanah ke orang, itu menunjukkan orang itu bisa dipercaya atau tidak? Bisa, berarti dia dapat juga. Tak mungkin amanah dikasihkan kepada pengkhianat. Itu menunjukkan bahwa dia juga diberikan amanah, dia juga mendapatkan yang 5 itu. Mimpi itu jenisnya 3. Yang pertama, mimpi datang dari malaikat. Ini contoh mimpi datang dari malaikat, karena maknanya baik. Yang kedua, mimpi datang dari setan. Kalau mimpi datang dari setan, terbangun kita, membuat kita ketakutan, mimpi ular, mimpi ditangkap anakonda, mimpi harimau, mimpi macan, mimpi, itu dibacakan auzubillah, tiup ke sebelah kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ke sebelah kiri. Tapi sebelah kiri laki saya pula Pak Ustaz. Takut dihembus ya, Kak. Iya, sambil dihembus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Habis itu tidur, bangun, berwudu, sholat sunat, tidur lagi. Mimpi yang pertama dari malaikat, mimpi yang kedua dari setan, mimpi yang ketiga adalah proses tidur siang tadi yang tidak, proses siang tadi berpikir yang tak selesai terbawa ke waktu malam. Misalnya siang tadi menengok orang gelangnya besar betul. Akhirnya terpikir, itu mau terbawa ke dalam mimpi. Pas mengigau, gelang. Mau. Itu proses, itu namanya bunga-bunga tidur. Jadi mimpi itu jenisnya 3. Yang pertama, mimpi dari malaikat. Yang kedua, mimpi dari setan. Yang ketiga, mimpi akibat proses berpikir di waktu siang yang tak kesampaian terbawa di waktu malam. Beberapa orang jamaah yang ngaku mimpi jumpa saya, Ustaz, saya mimpi jumpa Ustaz. Ustaz, selalu saya tanya, kau sebelum tidur apa yang kau tonton? Saya nonton ceramah Ustaz. Ternyata waktu dia sebelum tidur itu ditontonnya, itulah yang terbawa. Alhamdulillah sampai sekarang yang ngaku mimpi jumpa saya ini semuanya ibu-ibu dan nenek-nenek. Belum ada anak gadis. Ada ustazah situ. Kertas terakhir. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya? Kami habis ini mau langsung ke Tapung. Ada pengajian nanti malam. Bagaimana cara saya agar tidak terlalu rindu pada orang tua saya? Karena orang tua saya jauh. Terkadang melihat anak lain bersama ibunya dan ayahnya, anak jadi rindu sama orang tua. Kalau ditelepon kadang nggak ada jaringan. Tolong solusinya Pak Ustaz. Saya ditinggalkan emak saya kelas 2 SD. Dia pindah ke Riau, saya tinggal di Sumatera Utara. Waktu saya mengantar dia naik bis Sipiro Dolok Hole, SDH. Saya naik sepeda. Saya antar dia ke stasiun naik sepeda. Sampai mobilnya itu hilang, saya menengok. Sampai mobilnya itu hilang, saya tengok. Sampai sekarang kalau saya pejamkan mata saya, nampak saya belakang mobil itu hilang. Walaupun umur saya udah 48. Saking kan sakitnya berpisah sama orang tua. Kelas 2 SD. Kok sampai hati mak saya meninggalkan saya?
Sekarang baru saya paham. Supaya saya kuat belajar ke Mesir. Kalau diletakkannya di celah ketiak jadi hantu saya. Jadi orang tua yang sayang sama anak itu, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak pisah-pisahkan. Jadi kalau sayang sama anak, pisahkan, letakkan di pondok. Kalian, bukan berarti mak ayah kalian benci sama kalian. Jangan pernah kalian terpikir, saya tak mau ada santri terpikir naik ke lantai 4, lalu temenung pikir, jangan-jangan aku dibuang di sini. Justru karena sayanglah mak ayah kalian letak di sini. Kalau dibiarkannya kalian di rumah, sekolah kalian pagi, pulang kalian petang, pulang kalian malam, nonton TV kalian, main game kalian, datang laki-laki membawa, jadi hantu kalian, jadi anggau kalian. Jadi tahan-tahankan. Jadi kalau masalah berpisah sama orang tua, saya memang dipisahkan oleh nasib. Habis itu saya pergi ke Mesir 4 tahun tak balik kampung, 98 sampai 2002. Rindu menengok muka. Tiap hari kan nengok muka orang Arab aja. Menengok orang pesek kan jarang. Mana ada di Mesir orang pesek? Mancung semua. Jadi waktu pergi ke Mekah naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Mesir sampai ke Mekah. Duduklah menengok jamaah haji Indonesia. Menengok jamaah haji Indonesia yang mirip emak kita. Oh, senangnya rasa hati nengok. Jamaah itu ditengok takut pula dia. Sangkanya kita perampok, pencuri. Pas ditengok lari dia. Kurang ajar jamaah sih. Saya dalam hati saya, aku rindu sama emakku. Kira-kira dia rindu tak sama aku? Setelah saya pulang, punya anak, saya tanya emak. Aku 4 tahun di Mesir tak jumpa mak, rindu tak sama aku? Rindu kata dia. Sayang mak sama aku, sayang. Cuman cara mak menghilangkan rindu? Ku cari anak-anak di kampung itu yang hitam macam kau. Ku cari yang anak-anak yang hitam macam kau, ku bawa dia ke rumah, ku kasih makan, ku kasih kain, ku belikan baju, ku sapu kepalanya, ku kasih duit. Hilang. Ada anak tetangga saya macam saya mirip. Begitulah cara mak saya menghilangkan rindu sama saya. Banyak kawan saya lulus ke Mesir tak berangkat. Udah ditunjukkan lulus, kata maknya, tidak, aku tak mau kau berangkat, kau di sini aja. Saya adik-beradik 2 orang. Mak saya orangnya bukan perempuan biasa. Membujur lalu melintang patah. Berangkat kau. Setelah dia tua umur 70, saya tes juga. Mak, aku udah daftar ke Sudan. Tahun 2017 saya daftar ke Sudan. Aku S3 di Sudan, mak. Nanti aku mau pergi ke Sudan, 3 tahun aku baru balik S3. Kira-kira apa komen dia? Apa kata dia? Pergilah kau ke Sudan, selesaikan doktor kau. Aku di rumah ini tahan sendiri. Sendiri dia di rumah. Mati dimanapun mati. Pergilah kau. Jadi kalau ibu mau punya anak yang tegar, yang tidak cengeng, maka mesti perempuannya juga tegar. Itulah kenapa Mahat Az-Zahrani khusus perempuan. Karena saya mau dibalik perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat juga insya Allah. Amin. Kenapa anak-anak ini letoy, lemah, lesu, loyo, lunglai, mau mati aja bawaan? Ya karena emaknya cengeng. Baru pergi sedikit, ngantuk kan kepalanya itu ke dinding. Mesti jadi perempuan yang luar biasa. Doakan supaya santri-santri kita ini hafal Quran dan mereka menjadi ustazah, menjadi orang yang bermanfaat. Nanti dia punya anak-anaknya juga menjadi ulama-ulama besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, yang ada hutang dibayarkan hutangnya. Banyak juga orang yang hutang. Supaya selesai bangunan kelas kita 27 kelas. Ini 27 kelas. Itu di depan asrama itu ada dapur 3 lantai, kemudian ada aula 2 lantai. Nanti kalau udah selesai satu pengajian nanti kita buat khusus di aula nanti ibu-ibu. Aula 2 lantai, ngaji kita di situ nanti. Masjid tinggal lantai, pemasangan lantai, dalamnya udah siap. Udah kaligrafi, sudah lampunya dipasang. Insya Allah.
Anak-anak yang menangis mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Yang tak menangis pun soleh juga. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi ilmu kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat setelah mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat setelah mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti segala amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma taqabbal minna, terimalah segala amal ibadah kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'atana, sebagaimana engkau kumpulkan kami setiap petang Jumat yang penuh keberkahan ba'da asar, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilis sakinata, turunkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.